aku nih adalah dipesan, ditarik-tarik ke perkara orang lain supaya dicari pidananya, ternyata pidananya nggak ada, akhirnya dirampoklah. Pak Asep Guntur adalah pertama mengatakan bahwa aset aku ini adalah penggelapan. Ketika kita memang berjuang untuk hak-hak kembali, ternyata ancamannya adalah pidana. Dan ada intervensi langsung dari oknum penyidik. Linda di sini akan mengungkap gitu kan, sesuai dengan ceritanya Sulaiman. Ya. Bahwa emas itu punya siapa? Giliran penyitaan aku katanya itu palsu. Bagaimana mungkin? Dan aku tidak bertemu dengan orang lain selain dari si oknum penyidik ini. Aset yang disita itu terregister nggak? Enggak. Semuanya juga? tuh kayak legal tapi ilegal gitu. Oke pemirsa, kembali lagi kita ke special interview. Dan hari ini hadir di studio kita Mbak Linda untuk ketiga kalinya kalau tidak salah. Ya. Untuk ketiga kali. Di beberapa podcast kita sebelumnya ada bulan Oktober, setelah itu antara Desember atau awal Januari. Enggak sih, rata-rata tahun lalu. Oktober, November antara Oktober atau November ya. Teman-teman yang ngikutin podcast special interview pasti tahu apa yang menjadi pembicaraan kita di sini. Mbak Linda ini seorang warga negara yang mengaku mendapat perlakuan tidak adil atau tidak semestinya dari sebuah lembaga hukum yang sangat terhormat di negara ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan banyak sekali rentetan ceritanya. Nanti pemirsa bisa lihat di dua podcast kita sebelumnya, kenapa Mbak Linda sampai berhubungan sama lembaga pemberantasan korupsi itu semua diceritakan di podcast kita sebelumnya. Dan waktu itu kita berharap persoalan ini selesai, dan dari cerita Mbak Linda kita merasa ini persoalan sederhana sebenarnya, bahwa barang aset Mbak Linda senilai hampir 700 miliar itu sekarang udah hampir lebih ya, karena kan dolarnya udah naik. Oh iya, kalau hitung kurs ya, dikonversi ke dolar. Emasnya juga udah naik. Emas juga, wah emas udah apalagi. Naik, iya. Iya, jadi ada aset Mbak Linda waktu itu berupa uang, ada yang rupiah, ada dolar sama emas. Nah, kalau dihitung dengan nilai tukar sekarang itu nilainya sudah 800-an. Sudah 800-an ya. Dan sayangnya semua aset itu entah kenapa alasannya sampai saat ini belum juga dikembalikan ke tangan Mbak Linda. Nah, kita mau dengar dulu resume atau perjalanan singkat setelah berbagai obrolan kita sebelumnya. Itu sebenarnya sampai saat ini sudah sejauh mana, Mbak, proses? Kan ada negosiasi, ada upaya hukum dan lain-lain. Nah, pemirsa perlu tahu kira-kira sampai saat ini apa yang sudah didapatkan oleh Mbak Linda, entah janji atau apa gitu dari pihak yang dianggap telah boleh dibilang mengambil paksa asetnya Mbak Linda itu. Jadi gini, ini kan perjalanan panjang ya. Sebentar lagi ulang tahun sih. Februari, akhir Februari ini sebentar lagi ulang tahun. Bukan hampir 2 tahun ya. 2 tahun lamanya. Pertama yaitu tadi, ketika kita berjuang untuk mengambil sebuah hak kita, di mana hak kita ini adalah uang warisan dari mendiang orang tua. Dan itu pun secara hukum Australia itu juga sudah ada gitu kan, sudah ada bukti-buktinya, dan juga ingin sekali menghadirkan dari notaris Australia. Namun perjalanan ini kita ada pelaporan ke Bareskrim, terus ke Dewas, kita ke Kejagung, kita juga pelaporan ke LPSK juga gitu. LPSK alhamdulillah sudah sering komunikasi, dan kita juga sudah dalam pemantauan ya. Nah, ternyata kemarin sempat dari Dewas itu juga memanggil, itu pun karena di follow up. Kalau nggak di follow up mungkin diabaikan begitu aja. Jadi begitu di follow up, kita datang terus setiap saat, gimana kapan, akhirnya dapatlah tanggalnya.
di Dewas sudah diceritakan secara gamblang, tapi ternyata ada yang menarik. Jadi cerita aku dan cerita dari penyidik itu sangat berbeda jauh, gitu. Di Oke. situ aku pribadi didampingi dengan Bang Deolipa, aku pribadi yang marah gitu kan. Karena bagaimana mungkin aku nih yang sudah menjadi saksi di perkaranya HH, ya kan? Dan HH-nya sekarang sudah sidang, Hasbi Hasan sudah sidang di Bandung, tapi nyatanya dan faktanya aku tidak dijadikan saksi sidang, Oke. gitu. Artinya ini kuat dugaannya bahwa memang aku nih adalah dipesan, ditarik-tarik ke perkara orang lain supaya dicari pidananya, ternyata pidananya nggak ada, akhirnya dirampoklah aset aku. Ya, Dengan dirampok cara dalam tanda petik. iya, dengan cara yang seolah-olah legal, ternyata ilegal, Oke. gitu. Dan kemarin sempat di Dewas, tolong pertemukan saya dengan penyidiknya, gitu. Supaya tidak simpang siur nih. Penyidik bilang begini, kita bilang begini. Ayo pertemukan dengan penyidiknya. Bahkan aku minta pertemukan dengan deputi penyidik ya, Pak Asep Guntur. Karena ada intervensi dari beliau di pemberitaan yang seharusnya seorang penegak hukum itu seharusnya menceritakan kenapa seorang Linda itu ditarik-tarik menjadi saksi di perkaranya HH. Itu kan harusnya diceritakan. Apa sih kaitannya kenapa Linda ini juga dijadikan saksi HH? Tapi di situ itu berbeda Pernyataan Pak pemberitaannya. AG itu apa? di situ? Narasinya Pak Asep Guntur adalah pertama mengatakan bahwa aset aku ini adalah penggelapan. Ini. Nah, di sini kan seorang penegak hukum, kita bicara lagi adalah penegak hukum ya. Penegak hukum itu tidak boleh mengatakan asumsi seolah-olah A1 dan itu diberitakan di media. Kecuali ada ingkrah yang mengatakan bahwa aset aku adalah aset penggelapan. Bahkan antara Polda dan KPK. dan KPK ini sangat berbeda jauh, berlipat-lipat. Gitu kan? Berlipat-lipat. Di Polda adalah aku menerima cicilan. Di KPK aset aku yang diambil. Walaupun sekarang diketahui bahwa ternyata aset itu tidak secara sah disita oleh KPK. Oke. Bagaimana kita bisa menjelaskan aset Mbak Linda itu disita oleh lembaga hukum yang legal pastinya kan, KPK, tapi dibuat seolah-olah legal. Artinya kan mereka mengambil itu sebenarnya tidak legal. Itu bisa dijelaskan gimana itu? Jadi pertama diseret-seret ke perkara Hasbi Hasan. Nah, Ya, dijadikan saksi. Terus yang kedua diminta untuk memberikan 2 batang emas itu. oke. Yang seolah-olah itu 2 batang emas adalah milik Hasbi Hasan. Tapi kan di dalam BAP aku bilang bahwa 2 batang emas ini bukan milik Hasbi Hasan. Pengembalian Tapi ini adalah pengembalian hutang. Gitu. Nah, sepanjang perjalanan ternyata ada oknum yang seolah-olah ini diblokir. Padahal BCA sudah mengatakan bahwa ternyata BCA Pusat tidak ada pemblokiran. Jadi Gitu. jadi isu yang mengatakan karena kasus tertentu kemudian aset Mbak Linda itu diblokir, boleh dibilang dibekukan gitulah ya. Iya. Sebenarnya enggak. Enggak. Jadi ini ada beberapa oknum yang bermain. Oke. Gitu. Nah, waktu itu karena aku pribadi adalah penemu novum. Jadi pada saat itu aku memang merasa kalau memang ini diblokir, ketika aku mengambil nanti dijadikan barang bukti. Itu kan pemikiran aku sebagai orang awam waktu itu. Dan hati-hati. Dan tentunya karena aku waktu itu juga penemu novum, aku tidak mau sembarangan. Walaupun itu aset aku nggak mau sembarangan. Karena apa? Karena cerita di balik layar si oknum ini menceritakan narasi-narasi sesat. Seolah-olah aku nih melakukan sebuah dugaan tindak pidana gitu. Jadi narasinya sesat semua. Jadi seolah-olah itu A1 padahal itu adalah asumsi. Termasuk akhirnya sampai Mbak Linda mendapatkan surat panggilan itu. Iya. Yang diduga juga ilegal. Ilegal. Jadi pemirsa, saya kasih ringkas saja gambarannya. Jadi Mbak Linda ini sempat berhubungan sama
Hasbi Hasan, tersangka kasus Mahkamah Agung itu ya? Sebetulnya nggak pernah ketemu. Ya, maksudnya sama asistennya, tangan Iya, kanannya. iya. Lalu ditawarkanlah sama tangan kanannya itu bahwa ada tanah mau Ada dijual tanah, seharga betul. 50 M. Yes. Yang harganya menurut Mbak Linda waktu itu baru saja membeli tanah di daerah lain, itu dengan ukuran segitu harganya jauh lebih murah. Iya. Lalu dikasihlah uang 50 M itu lengkap dengan bukti pengambilan, semua ada videonya, diambil sama asistennya, tangan kanannya Hahala, Hasbi Hasan. Lalu setelah uang itu diserahkan, ternyata diduga uang itu dipakai untuk urusan lain lah. Ya, Kita katakan gitu, urusan lainnya antara itu orang-orangnya Hasbi Hasan dan yang disuruh untuk mengambil uang itu. Lalu suatu waktu orang tangan kanannya Hasbi Hasan itu datang mengembalikan uangnya Mbak Linda yang tadi nggak jadi beli tanah. Lalu uangnya nggak ada, tanahnya uangnya nggak ada. Tapi tanahnya waktu itu sempat dibalikin emas itu 2 batang itu ya. 2 batang emas sama 280.000 Ya, dolar. kalau diakumulasi jumlahnya waktu itu sekitar 400. 4 sampai 5 miliar. 5 miliar. Jadi masih ada sisanya 45 miliar. Itu sudah melayang. Ya. Sudah dalam kondisi terjepit seperti itu, tiba-tiba Mbak Linda ini diseret dalam kasus Saksi. Seolah-olah dia ada jadi bagian dari kasus Hasbi Hasan ini. Ya. Ternyata enggak. Dan emas itulah yang kemudian menjadi apa ya, boleh dibilang memancing penyidik pertama dari Polda tadinya ya. Dari penyidik Polda untuk mengambil emas itu, tapi ternyata nggak ada. Lalu sehari kemudian baru datang penyidik KPK. Iya. Nah, dari penyidik KPK itu kemudian terjadilah penyitaan aset Mbak Linda di SDB, Safe Deposit Box di sebuah bank swasta. Iya. Itu semua asetnya diambil, diduga dibawa ke KPK. Sebelum ke KPK ke ini dulu, ke rumah yang Wichan itu, Widya Chandra. Itu ke Wichan dulu baru ke KPK. Jadi gini, intinya kenapa KPK ya, oknum KPK, penyidik oknum KPK ini kenapa melakukan hal yang sedemikian rupa? Aku diseret-seret menjadi saksinya HH, tapi tidak menjadi saksi sidang. Gitu. Terus juga sebelum patut diduga bahwa memang aku ini adalah kayak titipan. Jadi karena memang ada 2 batang emas itu yang memang cicilan, ternyata ya 2 batang emas itu kan juga bukan milik Sulaiman nih. Itu milik para petinggi nih untuk diberikan ke orang lain lagi. Ya, petinggi gitu. lain lagi. Petinggi lain lagi. Yang tujuannya tadi diduga ada konspirasi untuk menjebak petinggi lain itu kan? Oh ya, menjebak petinggi lain lagi dan untuk pembebasan seseorang lagi gitu kan. Tapi itu mau dibuat seolah-olah akulah pelakunya. Enggak, akulah pelakunya. Gitu. Nah, sekarang gini. Ini yang berhadapan dengan Linda adalah orang MA. Ya kan? Orang MA ini kan sudah pintar. Masa iya minta bantuan ke Linda? Artinya ini ada apa sih? Rekayasa apa sih yang dibuat gitu? Itu. Nah, di sini aku pribadi adalah bagaimana caranya hak aku kembali. Gitu kan, hak aku kembali. Tapi ternyata perjalanan ketika kita memang berjuang untuk hak kembali, ternyata ancamannya adalah pidana. Dan ada intervensi langsung dari oknum penyidik. Langsung di pemberitaan bahwa perintahkan Polda untuk mengusut. Dan itu terbukti. Kemarin dibuka lagi setelah ada surat mediasi damai, itu dibuka lagi. Oke, jadi sebenarnya waktu Mbak Linda diperiksa penyidik Polda itu udah clear menyatakan bahwa Mbak Linda tidak terlibat. Dan jadi clear dan sudah tidak ada pidananya. Jadi sudah damai kan waktu itu. Sudah damai, bahkan pihak sana juga udah minta maaf. Pihak Polda. Polda dan juga ada adiknya Hasbi Hasan juga minta maaf. Maaf ya Bu, gini. Gitu, dan mereka pun tidak ada bukti. Ini yang bingung gitu. Mereka tidak ada bukti, tapi kok ada pelaporan penggelapan emas yang 2 batang itu. Bahkan yang dia katakan adalah bukan cuma 2 batang, tapi 5 batang. Tapi walau bagaimanapun 5 batang di Polda dengan punya aku pribadi sebanyak 12 batang itu kan berbeda jauh.
gitu, berbeda jauh. Dan itu disita semua. Itu disita semua, diambil semua. Jadi kalau disita itu kan resmi ya, ternyata enggak resmi. Oke, Gitu. jadi Memang ya, ditakut-takutin pidana. jadi pemirsa, karena Mbak Linda waktu itu merasa bahwa ya ini benar-benar clean and clear, ini harta saya, aset saya, maka dia terus memperjuangkan, menyuarakan di media, di akun sosial pribadinya sendiri, datang ke Dewas dan lain-lain, dan ternyata diduga upaya Mbak Linda untuk mengembalikan haknya itu atas aset-aset itu diduga membuat orang lain terganggu. Ya. Maka muncullah perintah itu tadi ya, Iya, perintah. untuk mengusik kembali apa Perkara yang di Polda yang sebenarnya udah selesai. Sebenarnya udah selesai. Dan Mbak Linda sempat diperiksa. Jadi sempat ternyata penyidiknya tuh semuanya baru, gitu kan. Penyidiknya itu awalnya tuh mau memanggil tanpa surat. Aku bilang, aku sudah lelah dan capek dipanggil tanpa surat karena khawatirnya kayak oknum yang ada di KPK nih dipanggil tanpa surat kan, dipanggil mau aja gitu. Nah, aku minta dengan surat. Dan malam Kamis itu aku langsung dikasih surat dalam bentuk PDF lagi gitu kan. Nah, terus udah gitu aku datang. Itu panggilan resmi ya. Iya. Polda. Jadi panggilan resmi, aku datang ke sana, informasinya dia bilang saya ini penyidik baru, jadi saya melihat berkas-berkas, jadi saya ingin bertanya. Terus ya otomatis kan aku ceritakan nih kronologisnya. Dan aku pun langsung bilang ini diintervensi sama oknum KPK gitu kan. Apa buktinya? Buktinya ada di pemberitaan. Pemberitaan yang tadi. Iya, karena memerintahkan langsung. Itu kan bukti yang sangat kuat kan bahwa itu intervensi. Padahal seorang penegak hukum seharusnya tidak boleh mengintervensi seperti itu walaupun dia punya jabatan. Ini udah penyalahgunaan wewenang. Gitu. Iya, udah nggak boleh sebetulnya. Dan itu fakta dan nyata ternyata memang dibuka lagi gitu. Nah, aku cuman bilang gini, oke kalau gitu silahkan memberikan saya akan buat keterangan, tapi harus sesuai peristiwa saya tidak mau lagi kait-kaitkan dengan yang lain gitu kan, harus peristiwa saya dan para petinggi yang terlibat harus dicantumkan. Oke, petinggi yang waktu itu dalam konteks emas itu ya, yang tadinya dikasih satu petinggi mau diduga untuk menjebak petinggi lain kan. Jadi Linda di sini akan mengungkap gitu kan, sesuai dengan ceritanya Sulaiman, bahwa emas itu punya siapa. Toh aku pun nggak jual. Dan diberi untuk tujuan apa? Diberi untuk tujuan apa dan atas mau misinya apa, misi visinya apa gitu. Siapa yang akan memberi sebetulnya, gitu. Jadi di situ akhirnya tidak jadi dilakukan pemeriksaan. Tapi ternyata setelah pulang besoknya ada lagi laporan baru. Oke, sebentar. Kan waktu mau diperiksa itu Mbak Linda langsung bilang ini ada atensi dari si penyidik ini ya. Mereka bilang nggak ada. Terus Mbak Linda tunjukkan bukti. Nah, ketika Mbak Linda sebut itu lalu pemeriksaan itu tidak terjadi, artinya penyidik juga mengakui secara tidak langsung mengakui bahwa emang ini pesanan gitu. Enggak, jadi dia tetap tidak mengaku. Namun aku bilang gini, terserah abang mau mengaku atau tidak, tapi saya punya bukti yang kuat bahwa ini adalah intervensi gitu. Enggak, kita enggak ini, jangan berpikir negatif gini. Ya bagaimana tidak berpikir negatif? Seorang penyidik aja yang masih asumsi, dia tetap ingin mengarahkan aku seolah-olah itu sesuai dengan apa yang dia asumsikan. Sekarang aku pribadi punya bukti yang sangat kuat bahwa itu intervensi. Gitu, diam. Nah, lalu pemeriksaan itu batal. Karena memang kebetulan hari itu juga kan emang aku juga mau ke Bareskrim. Gitu. Terus udah Bu, nanti kita panggil lagi. Tapi ingat, saya akan masukkan siapa-siapa petinggi yang memang terlibat di sini. Atau disebutkan dari cerita Sulaiman. Cerita yang aku dengar gitu. Jangan merekayasa cerita yang lain gitu, yang tidak sesuai peristiwa saya. Gitu. Lalu pemeriksaan batal dilakukan, tapi besoknya, jadi Mbak Linda patut curiga akhirnya karena ini selesai tidak jadi karena tadi pernyataan Mbak Linda itu diduga karena pernyataan Mbak Linda akhirnya mundur. Wah, daripada nanti banyak nama yang akan keluar lagi kan.
Lalu besoknya tiba-tiba ada laporan lagi. Ada laporan lagi yang dimana laporan ini objek yang sama yang lagi diperjuangkan. Justru kita bingung nih. Ini seolah-olah surat-surat ini legal, tapi ternyata ilegal. Artinya asli tapi palsu. Gitu kan. Ini kan yang harus ditelusuri pada saat kita pelaporan ke Dewas, ke Barreskrim. Tapi dia curi star gitu. Bahwa sebetulnya kan kita memang di Barreskrim itu kan kita melaporkannya penyalahgunaan dan juga penggelapan. Nah, kita lupa bahwa kita seharusnya melaporkan juga pemalsuannya. Seharusnya itu yang kita laporkan. Tapi malah dia melaporkan. Akhirnya dia yang melaporkan itu. Melaporkan pemalsuan. Iya. Apa itu? Soal apa? Pemalsuan apa? Yang pokoknya kejadian di 4 Desember. Nah, tapi aku langsung WA karena dia kan mengundang mengundang saksi mantan karyawan yang sudah lama banget tidak bekerja. Anehnya itu. Peristiwa 4 Desember itu yang Mbak diperiksa di KPK? Bukan, di Dewas. Yang Mbak menghadap ke Jadi, Dewas? Jadi ke Dewas itu ceritanya 4 Desember itu mau melaporkan kode etiknya si oknum penyidik. Ya. Tapi malah atas dasar pelaporan itu ada pelaporan seolah-olah pemalsuan. Padahal kita ada kronologisnya bahwa surat itu kita dapat dari si oknum penyidik. Gitu. Oh, jadi yang Mbak sampaikan waktu ke Dewas itu adalah adanya surat panggilan itu kan? Iya. Surat panggilan yang membuat Mbak Linda sebelumnya diperiksa oleh penyidik KPK. Iya, betul. Dan ternyata itu diduga bukan dari KPK. Ya, nggak tahu. Pokoknya apa yang menjadi surat palsunya itu apa? Yang pasti surat-surat yang Linda terima itu adalah surat-surat yang memang diberikan oleh oknum penyidik. Jadi tidak pernah saya menerima surat dari orang lain selain dari oknum penyidik gitu. Nah, apa buktinya dari bahwa itu dikasih penyidik? Ada WA-nya, WhatsApp-nya. WA. Iya. Dan termasuk ya pemeriksaan di KPK itu. Iya, termasuk pemeriksaan. Ya, karena kalau surat itu ilegal, ya kan waktu Mbak Linda datang untuk diperiksa di KPK itu kan karena surat panggilan itu. Iya, karena surat panggilan. Kalau surat itu ilegal, harusnya waktu Mbak Linda datang mereka tolak. Wah, ini nggak ada panggilan dari kita. Iya, nah cuman memang ada surat penyitaan yang aku terima dari si oknum penyidik itu bentuknya hampir sama dengan surat penggeledahan. Aku sempat nanya waktu itu, kok tanggalnya sama sih 1 April? Nggak apa-apa Bu, ini adalah satu kesatuan. Oh, gitu, surat satu penggeledahan kesatuan. dan panggilan untuk Jadi surat penggeledahan dan surat penyitaan aset itu disatukan. Gitu. Jadi aku sempat nanya, kok dibarengin? Nggak apa-apa Bu, ini kan satu kesatuan. Itu yang harusnya sama-sama ya dari penyidik. Harusnya dipertemukan sih intinya. Dipertemukan. Waktu di Dewas itu ya? Iya. Karena gitu. kan klarifikasi. Iya, harusnya kan konfrontir gitu kan, dipertemukan apakah ini memang dari resmi dari. Iya. Karena kan aku cek di get kontak aja, itu nomornya adalah nomor penyidik gitu, oknum penyidik itu gitu. Kan kita bisa lihat di get kontak kan. Siap. Jadi pemirsa, Mbak Linda itu waktu awal kasus itu mendapat surat panggilan dari KPK. Itu dari KPK. Nah, karena dipanggil KPK datang untuk diperiksa, datang kan. Dan tidak ditolak juga. Artinya surat itu memang dari KPK. Tapi sekarang dibuat seolah-olah Mbak Linda yang memalsukan surat itu ya. Iya kan, ini aneh gitu. Ini sekarang Mbak Linda dituduh memalsukan surat panggilan itu kan. Memalsukan surat panggilan. Dan masuklah laporan itu ke Polda sekarang yang terbaru. Makanya apakah ada manusia ya kan yang mau menyusahkan diri sendiri selama 2 tahun ini gitu kan. Ini kita lagi berjuang loh. Kok dibuat kayak serumit ini, seberibet ini. Dan logika sederhananya Mbak, kalau Mbak waktu itu dipanggil ada surat panggilan, terus Mbak datang ke KPK, harusnya kalau memang surat itu bukan dari KPK, mestinya ditolak dong. Kita nggak manggil kok. Iya kan? Ini kan dengan adanya pemeriksaan di KPK itu oleh penyidik yang Mbak sebut, berarti itu adalah pengakuan sah, real bahwa surat itu memang dari KPK. Tapi sekarang dibuat seolah-olah Mbak Linda yang memanipulasi itu kan. Nah makanya bagaimana mungkin gitu kan, ini kita ini sudah menjadi saksi di perkaranya HH. Dan peristiwa yang aku sampaikan itu semuanya sesuai gitu kan. Pertama aku diperiksa sebagai saksinya HH. Terus yang kedua aku mengatakan, di sini juga aku katakan bahwa dari pihak oknum penyidik mengatakan, Bu, Ibu tidak dijadikan saksi
sidang. Itu kan sesuai juga. Terus juga ada yang baru-baru ini KPK memanggil JR. Dan itu kan sesuai dengan peristiwa yang aku ceritakan. Semuanya sesuai. Tapi giliran pemanggilan aku, giliran penyitaan aku, katanya itu palsu. Bagaimana mungkin? Dan aku tidak bertemu dengan orang lain selain dari si oknum penyidik ini. Tapi Mbak Lida sempat nyari tahu gak bahwa kesaksian Mbak yang waktu dipanggil penyidik itu digunakan dalam persidangan HH? Kalau aku sih kan sudah mengetahui nih bahwa aku tidak dijadikan saksi persidangan. Jadi aku hanya sebagai saksi itu aja. Nah makanya inilah bentuk penyalahgunaannya gitu. Untuk apa seseorang yang sudah dijadikan saksi, yang sudah dilakukan diambil keterangannya, tidak yang dihadirkan sudah di persidangan. Iya, yang sudah diambil aset-asetnya gitu kan. Walaupun akhir-akhir ini kita tahu bahwa ternyata tidak terregister ya di KPK gitu. Jadi akhir-akhir ini kita tahu, tapi kenapa kok hal seperti itu yang sudah dilakukan kepada rakyat yang menjadi saksi perkara tersebut tapi tidak dijadikan saksi sidang. Sorry, yang tidak terregister itu aset-aset Mbak Linda itu? Aset-aset. Loh jadi yang suratnya tidak terregister. Oh, surat panggilan terhadap Mbak Linda. Iya. Tapi jadi, aset yang disita itu terregister nggak? Enggak. Semuanya tuh kayak legal tapi ilegal gitu. Oh. Semuanya tuh kayak legal tapi ilegal. Jadi dia menggunakan fasilitas karena memang dia di KPK. Fasilitas negara. Iya, fasilitas negara. Dia memanggil kita, dia memperlakukan menyita kita. Aset. Iya, tapi ternyata semuanya adalah ilegal gitu. Berarti aset-aset itu keberadaannya nggak tahu di mana dong? Mungkin kan gini, awalnya tuh mereka mengira bahwa ketika aku di BAP itu ada pidananya tuh dapat. Jadi targetnya adalah bagaimana Linda Susanti ini dipidanakan. Tapi ternyata aku lebih teliti dari mereka. Gitu. Jadi faktanya nih di dalam BAP aku lebih teliti. Jadi bahkan aku sampai sekarang hafal isi BAP-nya. Gitu. Jadi ketika aku baca, oh ternyata ini pidana semua nih. Aku minta diganti. Itu pun sampai jam 3 subuh gitu. Bagaimana seorang saksi, ya kan, seorang saksi yang sudah bersaksi sampai jam 3 subuh, tapi nyata-nyatanya sudah dipermainkan sedemikian rupa, nyata-nyatanya tidak dijadikan saksi sidang. Terus semuanya ternyata seolah-olah legal, ternyata ilegal gitu. Jadi boleh dibilang ini ada seorang warga negara yang hartanya diambil tapi menggunakan instrumen hukum. Instrumen hukum. Jadi menggunakan fasilitas lembaga tersebut gitu. Tapi saya pribadi ya tidak menyerang lembaganya. Justru dari awal mengatakan bahwa tolonglah kepada pemimpin yang ada di KPK, dan secara pribadi pun sudah bersurat untuk audiensi gitu kan, tapi tidak diindahkan. Hal inilah yang akhirnya mungkin motifnya lebih kepada bagaimana aku supaya putus asa, supaya capek gitu kan, dan dimiskinkan gitu. Itu tujuannya, motifnya itu seperti itu. Tapi Dan waktu ke Dewas itu apa jawabannya? Kan Mbak sampaikan semua kronologi dan lain-lain. Jawaban Dewas apa? Jawaban Dewas itu adalah setelah aku memberikan kronologisnya, Dewas hanya berkata berbeda dengan, jadi cerita dari si penyidik ini, si oknum penyidik ini berbeda dengan cerita aku gitu. Nah itu sempat kita adu argumen lah gitu. Jadi sempat adu argumen dan aku pun di situ langsung menyadarkan para Dewas bahwa Pak, bagaimana mungkin saya ini sebagai saksinya HH, tapi saya pribadi itu tidak dijadikan saksi sidang. Apakah itu sudah menyalahgunakan wewenang? Karena di Dewas ini kan hanya kode etiknya aja gitu. Terus lihat dong jawaban dari si oknumnya ini gitu kan, di pemberitaan di 6 Desember ini malah bukannya menceritakan bahwa aku ini juga kenapa ditarik ke saksinya HH, tapi ini malah di dalam pemberitaan itu malah memerintahkan Polda untuk mengungkap lagi perkara yang lama. Padahal bukan aku yang minta damai, pihak sana yang minta damai, dan bahkan bilang gini, aku pun ada bukti minta gelar perkara khusus. Bu,
ini abaikan aja. Ini bukan laporan tapi ini hanya aduan biasa. Dan setiap kali aku datang ke sana, aku kan kooperatif ya, datang ke sana, aduh Bu, kalau mau bicara itu lagi jangan deh, jangan deh, jangan deh. Tapi Kenapa? begitu ini kemarin penyidiknya diganti semua, mungkin cek ombak gitu kan. Apakah penyidik yang lain nih bisa membuat aku nih juga Jadi menyerah nurut lah. gitu kan. Itu. Nah, ternyata aku memang sesuai dengan pendirian aku dari awal. Karena memang itu cicilan, bagaimana dong? Gitu. Dan Mbak, waktu ke Dewas itu kan mestinya karena ini klarifikasi. Pihak Dewas harapannya sih ya kalau kita mengadu ke sana kan dia berdiri di tengah mendengarkan cerita Mbak. Tapi dari apa yang Mbak sampaikan tadi saya mendapat kesan pihak Dewas juga seolah-olah membentengi oknum penyidik yang diduga telah memainkan kasus ini kan. Iya. Jadi memang terluka ya, maksudnya terluka sebagai rakyat itu ketika Dewas ini kan harusnya menjadi penengah ya dan harusnya objektif gitu kan. Tapi ternyata ya itu tadi, pertama tidak ada kelanjutannya seperti apa, tidak ada kapan mau dipertemukan gitu. Bahkan aku mau minta RDP pun dugaan kuatnya adalah dihalang-halangin. RDP dengan Komisi DPR, 3. Komisi Ya. 3. Oke, sebelum kita ke sana, kan tadi ada laporan nih. Laporan bahwa Mbak Linda dituduh memalsukan surat itu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang dimanipulasi atau dibuat-buat oleh Mbak Linda untuk datang ke. Nah, padahal tadi logikanya kan dia kalau itu surat palsu, waktu saya datang untuk diperiksa harusnya disuruh pulang dong. Betul. Karena ini bukan surat dari kami gitu kan. Tapi ketika Mbak datang diperiksa artinya itu justifikasi, itu pembenaran atau menegaskan bahwa emang itu panggilan dari KPK. Tapi malah sekarang berbalik jadi laporan ke Mbak Linda. Jadi masa kita melampirkan sesuatu yang emang menurut kita adalah nggak benar gitu kan. Tidak mungkin loh seorang siapapun gitu kan ketika kita membuat laporan kita melampirkan sesuatu yang tidak benar gitu. Itu menurut aku adalah bunuh diri gitu. Jadi aku pikir dan itu pun sudah ada di kronologis bahwa aku mendapatkan semua itu dari PDF-nya dari si oknum penyidik gitu. AG yang jadi dari oknum penyidik harusnya itu pun dikonfrontir. Gitu harusnya ya kalau memang ini adalah penegakan hukum harusnya dikonfrontir kecuali memang murni mereka mau mencari pidananya aku baru seperti ini dan anehnya pelaporan ini tanggal 5 Februari dilaporkan tanggal 6 Februari itu sudah naik lidik tanggal 11 Februari sudah dipanggil saksi sedangkan pelaporan aku yang di Bareskrim yang sudah dari November sampai sekarang pun full BAP tidak ada. Yang harus diselamatkan institusinya. Kalau satu orang menciderai institusi sama seperti ranting kan. Kalau rantingnya kering ya pangkas saja atau sudah tidak produktif lagi, tidak punya kontribusi ya. Apalagi sampai merusak seluruh institusi itu kan. Dan seharusnya ini kan objek yang sama yang kita lagi perjuangkan. Kita juga lagi bertanya-tanya kenapa ada surat ini. Dan surat ini pun kita lagi bertanya-tanya bahwa surat ini tuh kita dapat dari si oknum penyidik. Seharusnya itu yang menjadi perhatian khusus. Malah tapi bukan untuk ini malah untuk menjatuhkan aku. Gitu. Dipakai malah untuk menghantam balik Mbak Lina ya. Sementara oknum penyidik yang terang-terangan disebut di situ juga tidak dipanggil waktu klarifikasi itu. Tidak dipanggil. Bahkan aku pribadi langsung bilang kepada Dewas bahwa ini surat ini seolah-olah legal, ternyata ini ilegal. Artinya ini asli tapi palsu. Aku yang bilang gitu ke Dewas gitu. Kok tiba-tiba ada berbalik arah gitu kan seolah-olah itu aku yang buat kan lucu gitu ya gimana ya kesannya kayak setiap orang yang mau mengungkap kebenaran tapi itu harus berhadapan dengan institusi legal kita harus mengalah bila perlu dikalahkan ya kan karena kita tahu ceritanya dari awal dengan Bang Deo sebagai lawyernya Mbak Linda juga saya waktu itu wawancara dan dia menyimpulkan bahwa ini upaya dalam tanda petik perampokan ilegal.
Ya kan? Karena Jadi kita sudah paham ketika aku pribadi nih sudah Hmm. paham ketika ada di awal itu ketika aku dan Bang Deolipa itu meminta hak kita dikembalikan, ada jawaban dari jubir ya Ya. yang mengatakan bahwa tidak teridentifikasi asetnya, jadi Lah. tidak ada gitu. Itu kita sudah curiga di situ. Oh berarti ini emang aku dipermainkan selama 2 tahun sama si oknum penyidik gitu kan? Dipermainkan Iya. untuk diambil asetnya. Iya, artinya sebetulnya dari jawabannya Pak Budi itu menjadi kekuatan aku sebetulnya bukti aku. Cuman salahnya kita hanya fokus kepada pelaporan penyalahgunaan wewenang dan juga penggelapan. Kita nggak fokus kepada ada dugaan pemalsuan nih, gitu. Itu. Jadi akhirnya karena kita tidak melakukan itu, diambillah sama mereka. Tapi kan itu juga tidak bisa dijadikan landasan hukum yang kuat, di mana ketika kita lupa satu aspek, lalu aspek itu kemudian dipakai untuk menjatuhkan kita atau untuk mempolisikan kita, kayaknya tidak seperti itu ya. Iya. Bahkan ada yang anehnya dari penyidik yang di Polda ya, menanyakan bahwa ini Mbak Linda nih disuruh siapa gitu. Nah, kok suruh-suruh? Iya, disuruh siapa? Jadi ini kayak kental ada politiknya. Aku bilang, "Lah, itu Politik bingung." Oh, mungkin karena yang emas itu di awal itu kan Mbak Linda pernah cerita bahwa ini dikasih dari petinggi A Iya. dengan Tujuan untuk ke B iya. dengan tujuan untuk menjatuhkan petinggi C gitu Iya. ya. Tapi kan maksudnya itu kan bukan dilakukan oleh Dan itu Mbak bukan dari kalaupun itu aku. konspirasi Iya. atau skenario kan itu Mbak nggak masuk dalam situ. Iya, seharusnya kan maksudnya gini loh. Kalau memang ini murni penegakan hukum, seharusnya coba dengar apa yang aku ceritakan yang didapat dari si S ini gitu kan. Seharusnya itu gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Jadi mereka tuh memaksa bagaimana itu dilakukan oleh aku. Kan lucu gitu. Kita ini hanya menerima 2 batang emas. Kalaupun misalkan si S ini mengambil 5 batang emas, ya aku nggak nerima itu. Buktinya apa? Dan mereka nggak punya bukti itu. Dan hebatnya lagi, karena memang ini sebuah atensi ya, jadi itu berjalan. Gitu. Dan yang tadi 2 batang emas itu merembet ke 12 batang emas punya pribadi dibawa semua. Dibawa semua. Tanpa bukti. Jadi karena mungkin gini ya, ini manusia lagi ya. Manusia itu ketika melihat ternyata ada yang lebih, ya akhirnya dirampok. Dan uniknya setelah disita itu kan Mbak nggak diperiksa apa-apa juga kan? Enggak, cuma ditakut-takutin. Atau apa? Sampai sekarang dimulai dari 2 tahun itu ditakut-takutin. Pertama ditakutin bahwa kalau aku ngambil ke SDB sendiri, aku dijadikan nanti akan apa sih namanya OTT katanya. Aku pikir OTT apa ya? Orang harta saya. Iya. OTT apa gitu. Karena memang aku menyimpan itu kan yang cicilan itu yang memang bukan milik S, tapi intinya aku tidak menjual, itu aja. Betul. Nah, terus aku ditakutin bahwa kena pidananya. Sampai sekarang pun ternyata mereka masih mengancam dengan pidana gitu. Termasuk laporan terakhir. Termasuk laporan terakhir. Tapi laporan terakhir ini aku coba untuk komunikasi dengan penyidiknya. Aku tanya panjang lebar, tapi penyidiknya malah nggak jawab dan nggak mengangkat telepon sih. Oke, sebenarnya kalau dilihat banyak sekali kejanggalan. Yang pertama, banyak kejanggalan yang membuat Mbak Linda tidak selayaknya diperlakukan seperti ini. Minimal kalau memang tidak ada tindak pidana ya asetnya harus dibalikan. Iya. Enggak, minimal harus dibuat terang benderang dulu nih perkara ini. Karena kan aku ada pelaporan di Dewas, aku ada pelaporan di Bareskrim, di Mabes. Jadi harus menjadi Kejaksaan Agung objek juga yang kalau sama. tidak salah. Kejaksaan Agung juga. Harusnya ini menjadi terang benderang dulu. Oke. Baru kalau ternyata tidak terang benderang, tidak ada kelanjutan ataupun ada sesuatu hal yang bagaimana gitu kan, baru dibuat pelaporan itu. Tapi ini kan lambat semuanya. Laporan Mbak Linda yang 4 bulan lalu gerak aja kagak. Malah laporan yang baru naik ini sehari langsung lidik. Iya. Gitu. Yang terakhir ini Mbak, saya terus terang ngenes sih ngelihat. Saya tahu perjuangan Mbak Linda dari awal, bagaimana aset itu diambil tidak sedikit dan aset itu sebagian mungkin dari usaha, tapi yang bikin kita ngenes itu adalah warisan. Sampai tadi Mbak Linda mau bilang bahwa mau datangkan
notaris dari Australia yang membuat apa namanya? Yang Mencatat, membuat catatan dokumen dokumen pengalihan waris. waris itu kan. Sementara di sini barang-barang itu diambil saja begitu saja tanpa penjelasan, ya kan? Kan gak ada penjelasan itu. Penjelasannya kan memang di awal itu ditakutin pidana, jadi mau dikasih 20% itu. Artinya kan tidak ada penjelasan kenapa ini diambil, posisinya sekarang di mana. Kalau penegakan hukum kan seperti itu. Karena kita percaya para penegak hukum itu kan bukan pencuri, iya kan? Bahkan mengambil aset koruptor sekalipun mereka harus jelaskan. Ini loh asetnya, diduga dari sini. Ini yang dinyatakan aset pribadi. Ya, yang terang-terangan menurut Mbak Lina dan banyak buktinya itu adalah aset pribadi diambil begitu saja. Nah itu sih yang sangat menurut saya terlalu mengerikan kalau itu dilakukan oleh penegak hukum yang kita Jadi percaya. kalau dugaannya tuh gini, dugaannya pertama karena ini sudah lama 2 tahun ya kan, mungkin mereka mengira bahwa ketika seseorang itu dicari pidananya itu yang seperti biasanya mereka lakukan itu cepat gitu. Jadi cepat menjadi TSK. Kok ternyata ini sulit gitu. Dan ternyata aku tuh sudah mengetahui mulai dari penyidikannya seperti apa, BAP-nya seperti apa, aku sudah mengetahui itu. Gitu yang akhirnya kan ada beberapa percobaan untuk pertama melakukan supaya aku celaka gitu kan, dari mulai mobil, terus mulai dari penikaman, terus aku diracun, terus aku disiram air keras gitu. Jadi itu pun yang motifnya adalah mereka kaget gitu. Ternyata yang biasanya mereka berhasil melakukan mentargetkan orang menjadi tersangka berhasil, ternyata kok sama Linda nih sulit gitu. Jadi bahkan aku di dalam sana itu dikatakan bahwa oh Linda nih licin gitu. Gitu. Susah susah nih licin gitu. Padahal aku hanya sebatas meneliti aja hasil BAP-nya. Karena kan memang aku bisa membaca ya ini arahnya kemana tulisannya. Itu aja. Jadi ketika aku banyak merubah itu mereka bingung mencari pidananya. Nah sampai sejauh ini sekarang malah mau bukan mau ya, tapi emang sudah malah dilaporkan ke polisi Polda tadinya. Apa yang Mbak rasakan atau kesimpulan apa yang Mbak lihat sejauh ini sampai sekarang dari? Jadi kesimpulannya adalah dugaan kuat kriminalisasinya itu kental gitu, dimana bagaimana caranya aku dibungkam, bagaimana caranya aku dicari pidananya, bagaimana caranya aku ini bersalah gitu. Tapi ya lagi-lagi bahwa ketika memang kita tidak bersalah seharusnya sudahlah selesai. Namun banyak yang saya tahu gitu, banyak yang Linda tahu tentang kebusukan-kebusukan mereka. Makanya ketika aku juga mau mengungkap ini di RDP, ternyata juga ada dugaan penjegalan di sana. Jadi sulit sekali untuk RDP. Jadi kalau dalam konteks Mbak Linda mencari keadilan di negara ini panjang sekali jalannya, bahkan ceritanya panjang sampai ke titik mustahil ya. Karena bukannya diberi penerangan, tadi malah ada kesan dijegal lewat laporan polisi itu. Gitu. Jadi dijegal akan dibuat ini ya hancur melalui pelaporan polisi itu. Tapi prinsipnya gini, ketika itu memang ada pelaporan ya kita sebagai warga negara yang baik ya udah kita datang aja. Bahkan aku minta cepetan dipanggil gitu. Pengen tahu isinya apa lagi sih, rekayasa apa lagi yang mau dibuat gitu. Itu sih. Pengen tahu seperti apa gitu. Karena bagaimana mungkin gitu kan kita dapat surat itu dari si penyidik, oknum penyidik nih. Lalu? Kok seolah-olah malah di dalam pemberitaan juga baru-baru ini kenapa aku bisa menyimpulkan itu. Seolah-olah ini dibuatnya sama aku. Kan ini lucu gitu. Dan memang ada juga ikut campur dari oknum lawyer. Yang akhirnya menyesatkan semuanya gitu. Bagaimana mereka menuduh itu surat dibuat Mbak Linda, sementara surat yang sama telah menjadi landasan atau dasar untuk memeriksa Mbak Linda waktu itu. Dan diperiksa, bukan ditolak. Ini bukan surat dari kita. Ini semuanya yang aku dapat itu semuanya dari penyidik gitu aja.
Dan buktinya intinya. diperiksa kan Iya. di KPK. Iya. Itu bukti yang kuat bahwa Bukti yang surat kuat. ini ya berarti dari KPK. Iya, justru dengan jawabannya si jubir KPK itu pun sebenarnya sebetulnya itu menjadi bukti yang kuat bahwa oh ini aku sudah dipermainkan sedemikian rupa. Makanya ini seolah-olah legal tapi ilegal. Yeah. Jadi seolah-olah asli tapi palsu. Itu menjadi bukti sebetulnya. Tapi ternyata mereka melihat bahwa oh ternyata Linda nih tidak melaporkan mereka dugaan pemalsuannya. Jadi mereka cepat-cepat mereka dulu gitu. Setelah kemarin yang mau di-up lagi, dibuka lagi di Polda, ya mungkin gagal lagi gitu kan. Itu. Iya. Oke, Mbak, untuk para petinggi atau semua yang berada di KPK mohon lagi-lagi diminta untuk mengatensi kasus ini. Tadinya saya pikir ini persoalannya sederhana. Barangnya diambil kalau memang tidak terbukti sebagai pidananya nggak hasil ada, dari ya. tindak pidana, ya dikembalikan Ya. saja. Nah kalau tidak dikembalikan, saya jadi bertanya-tanya, barangnya itu masih ada atau sudah dibagi-bagi. Nah itu nggak, ya bisa jadi ya sudah dibagi-bagi atau mungkin makanya ini sangat lambat. Atau kita berprasangka baik saja barangnya masih ada atau mereka lupa tempat simpannya jadi nggak bisa dikembalikan. Karena kan simple aja ini sebenarnya kan. Kalau memang nggak ada kepentingan apapun, ya kan, barang yang tadinya sudah disita tanpa penjelasan, kalau ada bukti tindak pidananya dijelaskan. Kalau nggak ada ya balikin. Yes. Ya karena ini barang pribadi kan. Ya, bahkan barang koruptor sekalipun kalau setelah dideteksi ternyata ini tidak dari hasil korupsi kan dikembalikan. Apalagi ini tidak ada penjelasan, prosedur pemeriksaan juga diduga tidak sesuai dengan standar prosedur dari KPK, lalu ada tadi dugaan surat palsu itu. Nah berarti kan mestinya ya Pak, saya tidak belajar hukum juga, logika aja. Kalau nggak ada bukti bahwa barang ini hasil tindak pidana, kembalikan. Simple. Cuman kan ini kata itu tadi. Robby Tremonti, just simple. Iya, jadi itu tadi karena mereka kira dengan mereka ambil dulu, ini mereka sudah yakin dan pasti juga percaya diri bahwa oh Linda ini bakalan kena pidananya. Tapi ternyata setelah dibagi-bagi nggak kena pidananya. Makanya sampai dengan saat ini dicari-cari pidananya. Gitu. Siap. Ya, mudah-mudahan siapapun, terutama sempat ada isu bahwa akan dipanggil Pak Presiden juga ya waktu itu ya. Harapannya sih ya Pak Presiden juga melihat ini gitu kan, melihat bahwa ada penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang gitu kan. Apa menyalahgunakan wewenangnya itu? Karena ada rakyat yang ditarik-tarik ke perkara orang lain tapi ternyata tidak dijadikan saksi sidang, juga ditarik-tarik ke perkara orang lain ternyata hanya dipermainkan selama 2 tahun. Seharusnya sih Presiden mengetahui ini dan juga reformasi Polri bisa memperbaiki gitu. Melihat hal-hal seperti ini ya. Jangan hanya karena setitik nila rusak susu sebelanga ya kan. Dan yang pasti hanya karena 1-2 oknum, satu lembaga besar yang sangat kita segani ini dan diharapkan jadi ujung tombak pemberantasan korupsi, malah jadi ya orang jadi tidak percaya. Dan kemarin di Dewas juga kan dikiranya aku mau menyerang lembaganya. Aku lagi-lagi berkata bahwa aku pribadi tidak pernah menyerang lembaganya. Tapi tolong lembaga yang ada di KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tolonglah dengan ada permasalahan seorang Linda dan juga mungkin ada lagi permasalahan di luar sana ya, rakyat yang lain gitu kan. Tolonglah diperhatikan dan juga difasilitasi untuk bertemu dengan si oknum penyidiknya gitu. Supaya apa? Supaya menjadi terang benderang. Jangan ini asumsi kan jadinya akhirnya menjadi bola liar yang enggak terang benderang nantinya. Jadi semua serba asumsi. Di pihak aku asumsinya kepada ini kan oknum KPK. Dari pihak sana asumsinya kepada aku. Jadi lebih baik sih kalau memang ini murni penegakan hukum, ya udah pertemukan aja. Dan itu enggak sulit. Gitu. Kalau yang di Kejaksaan Agung belum tahu sih, gimana? Belum ada juga progresnya. Ya? Oke ya, kita semua berharap kasus ini segera selesai dan yang paling besar adalah mudah-mudahan selain hak hukumnya Mbak Linda ditegakkan terhadap oknum yang tadi diduga bermain di dalam,
Tapi yang lebih penting adalah semoga semua aset yang sudah disita itu dikembalikan. Karena keadilan yang paling hakiki itu kan mengembalikan segala sesuatu pada orang yang berhak memilikinya. Iya. Gitu ya. Dan harapan aku gini sih, aku ini masih bisa bicara dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon untuk jangan lagi mengintimidasi, mengkriminalisasi dengan ancaman-ancaman pidana. Karena semakin kita diancam pidana, semakin kita brutal, semakin kita kesel dan akhirnya kita kemana-mana bicaranya. Jadi aku ini masih menjadi orang yang sangat bisa diajak bicara. Jadi tolonglah sebagai penegak hukum ataupun petinggi yang ada di KPK, ajaklah bicara kepada aku. Jadi maksudnya undanglah supaya ini tidak menjadi bola liar gitu kan, yang akhirnya menjadi asumsi-asumsi yang akan menghancurkan negeri ini. Dan yang pasti harapannya adalah penegak hukum itu mengayomi, harus melindungi masyarakat, dan aku adalah masyarakat dan aku masih rakyat Indonesia, seharusnya ini lebih diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Linda. Mudah-mudahan perjuangan Mbak segera menemukan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan yang pasti ya sesuai dengan cerita yang sebenarnya. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.